Oke, hari ini kita akan mencoba Akan mencoba ini kan saya guys, mereview kegiatan sehari-hari saya. Penting banget gitu ya? Enggak penting sih buat teman-teman yang mau tahu aja kegiatan saya, kegiatan saya keseharian ya guys. Seharian itu enggak sih? Keseharian. Nah, saya kan ini pengen ngasih tahu apa saja kegiatan saya dalam beberapa hari belakangan. Dalam beberapa hari belakangan sih, dalam hidup ini. Bukan dalam hidup ini juga, keseharian. Daily vlog nggak sih? Bukan, tapi aku tuh pengen maparin gimana aja sih, apa aja yang aku lakukan gitu. Udah deh, gak usah bertele-tele, kita mulai. Hari ini aku ngapain? Kemarin aku ngapain aja gitu ya. Kemarin yang pertama, aku mau jadi apa ya sekarang ya? Kan biasanya kita unboxing ya. Aku nggak jelas banget ya. Udah deh, aku memang mau bikin video nggak jelas hari ini guys. Jadi hari ini aku mau ngejelasin kegiatan aku, kegiatan rutin aja deh. Pertama itu kegiatan rutin aku setiap Senin sama Kamis itu aku ini guys, belajar tahsin Al-Quran. Jadi membaca seluruh huruf-huruf itu secara makhrijul hurufnya. Misalnya kayak gini, ada kan yang huruf ma gitu kan, ma itu nggak boleh tebal guys. Jadi dari sini gitu, ma gitu, nggak mo. Nah, misalnya ba gitu ya, ba gitu kan. Nah, itu yang aku pelajarin di tahsin itu. Nah, aku belajar tahsin itu mulai dari 2 hari guys, Senin sama Kamis tuh belajar tahsin. Terus kegiatan aku berikutnya di hari di setiap hari itu aku harus setoran juz 30, setoran Al-Quran, karena aku ikut santri tahfiz. Tapi beberapa hari ini karena kesibukan itu lagi duniawi ya, bikin kita kadang-kadang mengesampingkan susah guys, mengenyampingkan aku ini sih bingung mau membahasakannya seperti apa. Mengenyampingkan sorry guys, aku bukan gak bagus dalam dalam speaknya. Jadi mengesampingkan apa sih itu, mengesampingkan urusan akhirat guys. Seharusnya aku itu
harus setoran gitu ya, harus setoran setiap harinya ya, setiap harinya setiap harinya minimal 5 ayat guys. Tapi aku itu karena urusan dunia bikin aku enggak apa namanya supaya aku itu enggak supaya balance gitu antara kehidupan dunia aku sama kehidupan akhiratnya gitu ya. Jadi aku pengennya itu akhiratnya jalan, dunianya juga jalan. Tapi karena aku sibuk ya, aku coba kemarin pagi-pagi aku bangun jam 5. Biasanya aku ngaji guys, tapi karena capek sebelumnya itu udah kerja. Tadi pagi itu aku kan bangun jam 5, sholat. Aku biasanya sering banget tidur, tapi aku sebenarnya mau mengubah kebiasaan aku yang itu, nggak tidur tapi cukup baca-baca gitu, baca Quran, terus ngerjain tugas gitu biar cepat kelar karena banyak tugas yang harus aku kerjakan gitu kan. Tapi karena aku capek banget kemarin, sebelumnya aku jam 9.30 itu udah sampai di kampus. Dari pagi itu ngerjain semuanya gitu ya, ngerjain borang, ngerjain apa sampai jam 6 sore guys. Jadi aku mumet gitu, kepalanya sakit banget, malah senut gitu ya, kepala senut, lambung sakit. Jadi aku mikirnya berpikir bahwa untuk itu aku harus memanajemen diri aku gitu ya, supaya supaya aku itu bisa seperti seperti tidak meninggalkan segala sesuatunya tuh, bikinnya pas-pas gitu. Kalau waktunya murojaah aku murojaah gitu, waktunya tahsin aku nggak capek gitu guys. Jadi masuk ke dalam otak gitu. Selama ini sih aku sambil ini sambil itu sambil gitu ya. Nah jadi kemarin aku kerja asin. Nah hari ini aku sakit lambung guys, sumpah sakit banget perutnya, krinyuk gitu, nggak tahu kenapa. Jadi malamnya aku begadang sampai jam setengah 3 gara-gara aku ngerjain video 1 jam. Jadi aku ngerjain video 1 jam ya, sampai jam berapa tuh, karena aku mau mau ngomong panjang tentang keseharian juga guys, tapi bukan ngevlog, tapi mau cerita tentang submit artikel. Jadi aku ngerjain malam-malam itu sampai jam berapa kemarin, sampai jam 3-an kalau tidak salah. Aku tuh udah kerja jam 3 tuh udah senut-senut, tapi aku tetap masukin buku. Kalau nggak salah tuh udah hampir pagi, jam berapa tuh, 3:30 baru aku tidur. Nah jam 5 aku bangun lagi. Nah seperti biasa guys, ketiduran. Kalau malamnya udah begadang, paginya itu aku udah pusing, udah ketiduran. Jadi tadi pagi aku nganter bukunya. Jadi setelah dia submit bukunya, aku mengajukan insentif buku gitu ya, aku submit. Nah setelah di submit bukunya, aku aku anterin lagi hard copy-nya ke kampus. Setelah nganterin hard copy, rencananya mau perbaiki klaster 6, kriteria klaster 6. Cuma perut aku sakit guys, nggak bisa tahan, jadi aku pulang.
Nah bukunya juga kurang satu lagi kan. Terus aku pergi juga ke apa namanya, ke kampus nganterin balik bukunya sampai jam berapa tuh, sorean gitulah, jam 2 apa jam 3 sore gitu. Aku pergi ke kampus, terus aku balik lagi kan. Setelah itu aku balik ke rumah, disuruh lagi ngerjain MBKM, disuruh bikin kurikulum, menggabungkan. Aku dapat kebagian, jadi MBKM itu adalah kurikulum yang disusun lagi, yang dipaksakan oleh oleh Nadiem gitu ya, oleh Nadiem untuk kita mengadaptasi itu di perguruan tinggi gitu guys. Jadi itu disalurkan sama Nadiem ya. Nah aku tadi menyatukan itu sambil mikir, aduh ya Allah perut sakit, ini harus dikerjain, ini rapat, ini itu, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan serta pekerjaan-pekerjaan aku yang gak ketinggalan. Nah sekarang aku coba review. Yang ini adalah Al-Quran yang aku gunakan. Kelihatan gak sih? Nih ya, ini Al-Quran Nur Karim. Ini dikeatasin ya, takutnya copot guys kalau dikeatasin, tapi bisa lah ya, semoga aja gak jatuh ya. Nah ya, ini ya, oke. Nah ini Al-Quran yang aku gunakan untuk tahsin guys. Jadi aku ngafalnya pakai Al-Quran ini. Jadi dia tuh udah sambil murojaah dengerin ngaji itu. Aku mulainya dari juz 30. Aku juz 30 ya guys. Juz 30 itu aku mulainya yang mana nih? 89. Tuh, ini aku mulai dari An-Naba ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, ini aku udah murojaah nih sama ustadznya, udah sampai ke wan naziat. Nah, aku tinggal abasa. Sebenarnya aku dulu udah jadi santri non mukim di UPI ya, di di AA, di Agim. Nah, itu adalah yang aku kerjain untuk murojaah ya, murojaah. Kemudian kalau tahsin itu ada bukunya, cuma belum sampai ya. Ini murojaah. Terus aku belajar bahasa Arab ya, ini bahasa Arab ya. Aku belajar bahasa Arab, cuma ini guys, aku belum sampai ngebahas yang bagian ini tuh. Aku belum masuk ke buku 2, belum ikut yang kedua karena aku belum ujian. Jadi aku baru setengahnya belajarnya, setengah ini sampai sini tuh aku baru setengah belajar. Jadi pakai bukunya ini, buku bahasa Arab gini guys ya, bahasa Arab. Ini murojaah aku ya, untuk murojaah. Terus ini bahasa Arab. Terus kalau ini adalah kegiatan yang aku usahakan menyeimbangkan gitu antara akhirat dan dunia. Itu kayaknya berat ke dunia guys, tapi aku selalu memaksa diri aku harus tapi akhir-akhir ini beneran gak fokus sholat, gak fokus karena terlalu banyak kerjaan. Jadi apa-apa tuh gak fokus gitu loh ya. Tapi aku pengen nih, coba lihat ya, tuh udah diingatkan, balik guys, tadi diingatkan bergerak dan rehatlah sejenak gitu, karena dia selalu ngingetin tuh jamnya guys. Karena karena aku akhir-akhir ini selalu banyak kerjaan gitu. Jadi dia selalu ngingatin aku untuk istirahat nih jam ini. Kali ini jam smart band gitu ya, jam pintar gitu ya. Kalau kita lagi capek disuruhnya istirahat. Nah itu aku selalu selalu gitu guys, selalu begitulah.
selalu diingatkan supaya tetap rehat. Tadi sampai situ ya, aku udah pusing guys ya. Itulah yang pertama. Terus tadi aku masukin buku ini tuh, buku yang udah aku tulis ini semester kemarin, sama ini juga semester kemarin ya. Terus aku masukin ke tadi ke jurusan. Nah ini mau aku garap semester depan. Semester depan ini 2 ya, ini ada modul flash, rencana mau aku terbitin ya. Mau aku terbitkan semester depan sih rencananya, semoga aja bisa ya, tapi penulisnya banyak banget guys, tuh banyak kan, ini banyak ya. Nah ini mau aku terbitkan, ini juga mau aku terbitkan semester depan. Kebetulan aku dapat mata kuliah kompleks ya, jadi mau aku terbitkan juga. 2 buku ini mau aku terbitkan rencananya bulan depan. Nah buku aku yang sudah terbit tahun sebelumnya, ini kan tahun kemarin, bulan semester kemarin ya. Sebelumnya tuh ini nih, matematika diskrit ya, nih matematika diskrit, sama yang kalkulus nih, kalkulus berbasis masalah ya, kalkulus berbasis masalah. Nah ini sudah aku terbitkan sebelumnya. Nah ini yang aku terbitkan kemarin, dan ini adalah yang mau aku terbitkan semester depan itu ya guys. Nah selanjutnya aku belajar bahasa Inggris ya, tunggu IELTS ya, aduh. Nah ini IELTS. Tadi kalau aku yang gak mau lupa itu adalah apa namanya, selain ke dunianya juga ke akhiratnya gitu ya. Aku belajar tahsin sama setoran ayat. Nah untuk dunianya kok gitu ya, ini semoga vlog ini bisa memotivasi teman-teman semua ya. Bukan memotivasi sih, pengen bikin video tentang kegiatan aja tuh. Selama ini kan udah capek unboxing terus ngevlog wisata gitu ya. Nah ini dia tuh, aku IELTS, aku udah beres si IELTS sama Mbak Deva, udah dapet 3 buku ini, tapi belum ada aku baca guys, dan ujiannya tidak aku kerjain coba, sehingga aku nggak bisa IELTS. Jadi aku keburu nafsu doang nih. Udah dapet buku 3 dari Mbak Deva, ada writing, ada ini apa nih, combination antara writing, listening dan sebagainya. Nah ini scoring gitu ya, scoring writing sih banyak ya. Emang writing sih yang paling susah kalau kata aku di IELTS. Enggak semuanya susah ding, writing, reading, karena semuanya tuh mesti aktif gitu loh. Mesti kita tuh ngerti sama teksnya, mesti kita tuh lihai dan lincah gitu. Aku nggak ngerti guys, IELTS tuh susah bagi aku, susah banget ya. Nah kemudian sekarang lagi speaking club itu langsung didatangkan orang luar negeri. Aku tuh udah banyak banget les, tapi aku nggak bisa masuk guys ke otak aku. Emang lah dasar aku ini bebal gitu, agak gimana gitu. Nah ini adalah apa namanya, untuk yang writing ya. Nah terus itu untuk aku ikut lesnya 2 guys, ada IM tuh English, apa ya kepanjangannya, bentar aku lihat dulu ya kepanjangannya apa ya, aku lihat dulu kepanjangannya apa. Tunggu, IM ya, IM itu English apa ya, aku lupa guys. English apa
Nah, aku ngapa namanya ngebelajar itu dua. Jadi aku masuk kelas alumni, ada yang kelas speakingnya, ada yang kelas writingnya atau apa gitu, aku lupa. Jadi aku buatlah seperti itu jadwal-jadwal aku. Nah sekarang aku udah dapet anak PA lagi guys, anak PA dan anak sekaligus anak bimbingan, karena ada satu dosen yang udah pensiun. Nah semua anak-anaknya itu dikasih ke aku sama Kak Prodi, bukan semua sih, mungkin sebagian gitu ya. Nah itu untuk kegiatan aku di bahasa Inggris sama yang apa namanya di akademik, di apa di kegiatan aku secara rutin yang harus kulakukan. Nah sekarang aku ada satu MBKM, 2 AKAS, 3 itu LEK Prodi Penmat. Terus ya 3 sih program aku yang lagi jalan semester ini ya, kurikulum MBKM sama apa namanya sama AKAS, sama satu lagi tuh LED atau LEK dari pas S2. Nah itu lagi aku kerjain sekarang. Nah kemudian guys, aku mau ngeliatin sama temen-temen semua tentang apa sih, jabatan akademik ya, bukan ya, tentang capaian aku sekarang, bukan capaian sih. Tunggu bentar, aku ngeliatin SKP dulu ya guys, bentuk-bentuk dari hal-hal yang harus dibuat gitu ya, harus dibuat dosen. Ada yang namanya BKD, ada yang namanya SKP gitu ya, ada yang namanya penelitian. Jadi kita itu sebagai dosen guys, sedikit ngasih tahu, aku dosen di salah satu perguruan tinggi negeri. Nah yang aku kerjain itu apa nih, jadi ada ini surat perjanjian pelaksanaan nih. Nah kemarin kebetulan aku lulus nih penelitian sama pengabdian. Jadi ada pengabdian guys, ini ada pengabdian ini ya, pengabdian penelitian, ini penelitian ya, surat kontrak dari penelitian tuh, surat kontrak dari penelitian ya. Ini surat kontrak dari pengabdian masyarakat tuh ya, pengabdian masyarakat. Nah aku juga kemarin alhamdulillah lulus juga untuk pengabdian masyarakat. Nah ini apanya ini udah berarti ya. Terus aku ikut apa namanya, aku udah bikin SKP bentar. Bentar guys, ini aku lupa. Ini SKP aku 2019 ya. Ini 2019 ya, SKP aku 2019 udah selesai ya. SKP aku udah berapa ya, berarti kan SKP 1 kali setahun ya. Aku sekarang udah 2021. Sekarang aku ke 2019 udah, ini 2020 ya. Nah ini SKP aku 2020 ini guys, yang 2020 ya. Ini SKP yang 2020 tuh ya. SKP 2020 udah ditanda tangan. Nah ini aku udah 3 tahun kan jadi dosennya. Kemudian ini SKP aku yang 2021 ya.
Nah, tuh 2021 ya. Ini 2021. Ini surat pengantar. Oh ya, kemarin aku mau cerita. Ini apa namanya? Surat pengembalian berkas dari apa namanya? Dari dari Badan Pak UNP ya, golongan UNP. Dan aku sudah masukin lagi. Semoga 3D-nya ini guys. Semoga 3D-nya itu nggak dibalikin lagi gitu ya. Takut guys dibalikin lagi, dibalikin terus. Jadinya nggak 3D. Aku targetnya itu ya. Iya sih, manusia hanya perlu berencana, tapi harus ada usaha gitu yang maksimal kalau pengen sesuatu gitu kan. Aku pengen Februari 2023 aku mau ke lektor kepala. Jadi aku beresin dulu 3D-nya. Jadi golongannya 3D, aku aku urus dulu. Kemarin kan 3C untuk golongan ya, tapi kalau untuk Jafung aku sudah lektor sih. Ya, sudah lektor, tapi lektornya kan 300. Jadi kan harusnya 3D. Nah, aku urus pangkat golongan dulu ya, golongan. Tapi dikembalikan, guys, dikembalikan. Jadi aku mikirnya ya udah deh, kalau udah dikembalikan ya mau gimana tuh ya. Aku buat lagi ulang, udah dapet SKP, udah ngasih gitu ya. Nah terus itu SKP ya, BKD. Aku punya BKD itu apa, aku mau lihat kan guys. Bentar, BKD ya, bentar guys, ini SKP lagi nih bos, bentar. BKD yang mana ya, bentar. Aku biasanya punya setiap foldernya itu aku susun rapih di dalamnya kayak gini tuh. Di dalam map ini aku udah susun, ada SKP, ada ini SKP-nya, ini susunan BKD-nya gitu ya guys. Jadi aku susun terus tuh. Nah, ini adalah bentuk belum. Iya ya, di sini. BKD apa di sini? Nggak ada di mana ya BKD aku ya? Ntar deh, kalau BKD aku punya soft, SKP juga punya soft, cuma SKP itu harus tanda tangan basah. Tunggu bentar, mana ya BKD aku? Tidak ada, BKD-nya tidak ada guys. Bentar. Oh ini BKD. Tuh, ini BKD. Jadi aku punya BKD 2000, cuma ngeprint yang bagian BKD ini sih. Ya, bagian BKD ini aku print aku print ke itunya, ke tempatnya. Jadi aku print ini, aku print ya. Ini BKD udah, SKP udah, aku udah liatin SKP kan, udah ngeliatin BKD juga. Kemudian aku mau melihatkan Jafung. Oke guys, Jafung ini sesi terakhir kayaknya. Nah, video aku nanti kepanjangan. Nah, ini Jafung. Jadi ini SK pertama, bukan ya, CPNS mana sih? SK CPNS aku. Ya, ini SK CPNS aku guys. Nah, ini SK CPNS aku. Ya. S3 3C. Nah, terus ini SK PNS aku Februari
2021. Jadi CPNS itu 2019 ya. Mana sih tanggalnya? 2019 enggak sih? Ya, 2019. Aku PNS-nya 2019, guys nih. Ya, kemudian CPNS-nya aku 2000, jangan dilihatin deh. 2000 Februari 2021. 2021 tuh, Februari 2021 nih. Yang itu. Kemudian aku udah Jakfung diakui. Jakfungnya lektor ya. Ini lektor. Terus aku sebenarnya aku udah 3D di kampus yang lama tuh udah 3D, cuma dihangus di sini karena masuknya 3C. Jadi itu yang kurus, guys. Jadi aku ngurus Jakfungnya yang itu ya. Kemudian ini udah diakuin semua, yang ini yang 150 kan asisten ahli awalnya tuh. Hukumnya 150. Kemudian aku kan udah 300 ya, dan 300 ini udah diakui, tapi jatuhnya 3C, yang 3D nya nggak diakuin, jadi aku ngurus lagi. Nah, ini lektornya yang 3C, ini ya, ini adalah itunya. Nah itu guys yang untuk untuk Jakfung. Udah gitu aja. Jadi itu deh kegiatan aku dan prestasi capaian aku untuk perdosenan untuk dunia dan akhirat. Semoga aku jadi ini ya guys, jadi hafizah. Tapi kayaknya udah susah gitu, kebanyakan dosa kali ya. Kata orang sih kalau dosanya banyak itu susah ngapal Al-Quran. Aku juga sih kebanyakan dosa. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.